Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wasalfalah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguasai algoritma Quickshot dengan cepat. Materi yang saya akan jelaskan yang pertama yaitu apa itu algoritma Quickshot, bagaimana algoritma Quickshot bekerja, keuntungan dan kekurangan algoritma Quickshot, implementasi algoritma Quickshot pada bahasa pemrograman, contoh kasus penggunaan algoritma Quickshot, yang terakhir yaitu kesimpulan. Apa itu algoritma Quickshot? Algoritma Quickshot adalah salah satu algoritma pengurutan data yang sangat efisien dan sering digunakan dalam pemrograman. Algoritma ini bekerja dengan cara membagi data menjadi dua bagian, yaitu bagian yang lebih kecil dan bagian yang lebih besar dari sebuah elemen pivot. Kemudian, algoritma akan melakukan pengurutan secara rekursif pada kedua bagian tersebut hingga seluruh data terurut. Penting untuk mempelajari algoritma Quickshot karena algoritma ini dapat membantu meningkatkan performa aplikasi atau program yang memerlukan pengurutan data. Dengan memahami algoritma ini, kita dapat mengoptimalkan waktu eksekusi program dan membuat program yang lebih efisien. Bagaimana algoritma Quickshot bekerja? Algoritma Quickshot bekerja dengan cara memilih sebuah elemen pivot dari data yang akan diurutkan. Kemudian, algoritma akan membagi sisa data menjadi dua bagian, yaitu bagian yang lebih kecil dan bagian yang lebih besar dari elemen pivot tersebut. Setelah itu, algoritma akan melakukan pengurutan secara eksklusif pada kedua bagian tersebut hingga seluruh data terurut. Contoh penggunaan algoritma Quickshot adalah ketika kita ingin mengurutkan daftar nama berdasarkan abjad, kita dapat memilih salah satu huruf sebagai elemen pivot, dan kemudian membagi sisa nama menjadi dua bagian, yaitu bagian yang dimulai dengan huruf sebelumnya dan bagian yang dimulai dengan huruf setelahnya. Setelah itu, algoritma akan melakukan pengurutan rekursi pada kedua bagian tersebut hingga seluruh nama terurut. Keuntungan dan kekurangan algoritma Quickshot. Keuntungan dari penggunaan algoritma Quickshot adalah kecepatannya dalam melakukan pengurutan data. Algoritma ini sangat efisien terutama untuk jumlah data yang besar. Selain itu, algoritma ini juga relatif mudah diimplementasikan pada program atau aplikasi. Namun, kekurangan dari algoritma Quickshot adalah bahwa algoritma ini dapat mengalami kinerja yang buruk pada kasus-kasus tertentu, seperti ketika data sudah terurut atau hampir terurut. Selain itu, algoritma ini juga membutuhkan lebih banyak ruang pada memori komputer dibandingkan dengan beberapa algoritma pengurutan lainnya. Implementasi algoritma Quickshot pada bahasa pemrograman. Implementasi algoritma Quickshot pada bahasa pemrograman tertentu seperti Java, Python dapat dilakukan dengan membuat sebuah fungsi yang menerima daftar sebagai parameter. Fungsi tersebut akan memilih sebuah elemen pivot, membagi sisa data menjadi dua bagian, dan melakukan pengurutan rekursif pada kedua bagian tersebut hingga seluruh data terurut. Contoh implementasi algoritma Quickshot pada bahasa Java adalah dengan menggunakan metode Quickshot dari kelas array. Sedangkan pada bahasa Python kita dapat membuat sebuah fungsi Quickshot yang melakukan proses pengurutan secara rekursif. Contoh kasus penggunaan algoritma Quickshot. Salah satu contoh kasus penggunaan algoritma Quickshot adalah ketika kita ingin mengurutkan data dalam sebuah database. Dengan menggunakan algoritma ini kita dapat mengoptimalkan waktu eksekusi program dan meningkatkan performa aplikasi. Contoh lainnya adalah ketika kita ingin mengurutkan data pada aplikasi seperti daftar kontak atau daftar lagu pada pemutar musik. Dengan menggunakan algoritma Quickshot kita dapat mempercepat proses pengurutan data sehingga penggunaan data lebih cepat menemukan data yang dicari. Kesimpulannya yaitu, algoritma Quickshot adalah salah satu algoritma pengurutan data yang sangat efisien dan sering digunakan dalam bahasa pemrograman. Dengan mempelajari algoritma ini, kita dapat meningkatkan performa aplikasi atau program yang memerlukan pengurutan data. Namun, perlu diingat bahwa algoritma ini juga memiliki kekurangan tertentu dan tidak selalu cocok untuk semua kasus pengurutan data. Oleh karena itu, penting untuk kita mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran data dan jenis data sebelum memilih algoritma pengurutan yang tepat.